menyimak ayat yang dibaca oleh imam kita. Ya, dan ini kebiasaan Masjid As-Sakinah yang perlu kita teruskan dan kita pertahankan, membaca surah As-Sajdah di Jumat subuh. Nah, ini kebiasaan Nabi SAW. Di Jumat subuh dibacakan surah As-Sajdah. Di ayat yang dibacakan oleh Pak Imam kita tadi, Allah mengingatkan kita bahwa akan adanya penyesalan yang dialami manusia nanti di akhirat. Dan penyesalan itu sebenarnya penyesalan yang tak terhingga, karena kita nggak bisa lagi Pak memenuhi apa yang kita sesalkan itu. Ibarat nasi sudah jadi bubur, tak mungkin bisa menjadi nasi kembali. Maka kenapa ayat ini Pak, kenapa surah ini disuruh Nabi, dibiasakan Nabi dibaca Jumat subuh? Ini menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai nanti dah terjadi, dah sampai ke akhirat, dah sampai kubur, baru mengalami hal yang sama. Nyesal yang tak berkesudahan. Apa penyesalan orang di kubur tadi Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang berhormat Bapak Pengurus dan Ketua Masjid As-Sakinah, yang mulia Pak Imam dan orang-orang tua kami yang berhadir pada kesempatan pagi hari ini membersamai majelis kita yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi mereka semua. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang patut membahagiakan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, Allah masih sibukkan kita dengan perkara-perkara kebaikan. Allah masih gunakan waktu kita ini untuk menyempurnakan pengabdian kita kepada Allah, yaitu duduk setelah sholat subuh. Karena memang salah satu kebiasaan baginda Rasul, setelah subuh itu tidak pulang ke rumah, tapi duduk di masjid, duduk di tempatnya sampai waktu isyraq tiba. Tidak banyak saya kira Bapak orang yang dapat melakukan ini, dan alhamdulillah kita termasuk satu di antara yang tak banyak itu. Yang kedua, satu hal yang menggembirakan kita bersama, hari ini hari libur saya kira, bukan karena kita nggak kerja, bukan. Yang menggembirakan itu maksud saya, hari libur ini dulu-dulunya di tiap-tiap kalender bertuliskan hari libur wafat Isa Al-Masih. Tapi tadi saya coba cek di rumah saya, ada dua kalender di dapur tulisannya libur Jumat Agung. Kalender di kamar saya cek judulnya wafat Yesus Kristus. Paling tidak ini membahagiakan hati kita bersama, karena redaksi wafat Isa Al-Masih sudah mulai hilang dari penyebutan penamaan hari libur dalam kalender-kalender kita. Karena kalau penyebutan wafat Isa Al-Masih masih dicantumkan dan itu menjadi sebuah ingatan di benak anak-anak kita, bahkan kita sendiri mungkin, maka secara akidah itu bermasalah. Secara akidah bermasalah. Sebab dalam keyakinan agama kita, Isa Al-Masih itu tidak mati. Mohon maaf Pak, kerusakan bukan pada pesawat televisi Anda. Karena dalam keyakinan agama kita Pak, Isa Al-Masih tidak wafat. Menyebutkan perkataan wafat Isa Al-Masih berarti bertentangan dengan akidah Islamiyah, bertentangan dengan ayat Al-Quran. Allah firmankan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Tidaklah Isa itu mati disalib, tidaklah Isa itu mati dibunuh,
tapi yang disalib dan yang dibunuh itu adalah syubbihalahum, yang diserupakan padanya. Siapa itu? Dalam keyakinan agama Islam itulah Yudas Iskariot. Siapa Yudas? Itulah salah satu di antara 12 orang murid Nabi Isa alaihissalam. Mari Pak, ya, penyebutan itu tidak usah kita sebutkan lagi. Jadi tidak wafat Isa Al-Masih, tapi sebutlah dengan libur wafat Yesus Kristus atau Jumat Agung. Dan itulah sebenarnya istilah teknis keagamaan mereka. Ya. Karena memang istilah itu sengaja disamarkan dengan tujuan untuk merusak akidah dan keyakinan umat Islam. Yang kedua, Bapak Ibu, saya tadi bahagia, yang ketiga malah ya, yang ketiga, saya tadi berbahagia menyimak ayat yang dibaca oleh imam kita. Mana Pak Imam kita? Udah pulang? Sayang Pak Imamnya pulang. Ya, dan ini kebiasaan Masjid As-Sakinah yang perlu kita teruskan dan kita pertahankan, membaca surah As-Sajdah di Jumat subuh. Nah, walaupun sebenarnya di Masjid Nabawi, di Masjid Haram pun tak dibaca juga Pak. Ya. Berapa kali kita, mohon maaf, ya melayat ke sana. Terkadang juga pernah saya temukan ya di Makkah itu dibaca surah ini, tapi beberapa kali enggak juga. Tapi apapun ceritanya, ini kebiasaan Nabi SAW. Di Jumat subuh dibacakan surah As-Sajdah. Di ayat yang dibacakan oleh Pak Imam kita tadi, Allah mengingatkan kita Pak, bahwa akan adanya penyesalan yang dialami manusia nanti di akhirat. Dan penyesalan itu sebenarnya penyesalan yang tak terhingga, karena kita nggak bisa lagi Pak memenuhi apa yang kita sesalkan itu. Ibarat nasi sudah jadi bubur, tak mungkin bisa menjadi nasi kembali. Maka kenapa ayat ini Pak, kenapa surah ini disuruh Nabi, dibiasakan Nabi dibaca Jumat subuh, ini menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai nanti dah terjadi, dah sampai ke akhirat, dah sampai kubur, baru mengalami hal yang sama. Nyesal yang tak berkesudahan. Apa penyesalan orang di kubur tadi Pak? Allah ceritakan, Bismillahirrahmanirrahim. Walau taro idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Dan ya, ketika engkau melihat dan sekiranya engkau melihat idzil mujrimun, orang-orang yang berdosa itu, nakisu ru'usihim, mereka semua menundukkan kepalanya di depan Tuhannya, 'inda rabbihim. Ini kejadian Pak nanti. Sekarang tak ada ini Pak, nanti di akhirat. Begitu kita sudah kembali ke Allah Ta'ala, kita akan dihadapkan kepada Allah. Orang-orang yang banyak buat dosa itu Pak, semua tundukkan kepala. Ya, tunduk kepala karena malu, tunduk kepala karena takut. Sekarang ada juga Pak, tunduk kepala karena ngantuk rupanya Pak. Tak termasuk itu Pak, termasuk. Ya. Tunduk kepala karena takut. Kemudian mereka berkata, Rabbana absarna, ya Allah, kami dah tengok dah tengok. Absar itu Pak, nengok dengan mata kepala. Basor. Ada lagi redaksi basyirah. Nah, kalau basyirah Pak, nengok dengan mata batin. Iya, basor mata kepala. Ayat ini menggunakan redaksi absar. Berarti nanti ketika itu kita nengok dengan mata kepala Pak. Basurna wasami'na, kami telah dengar ya Allah apa yang ditengok mereka, apa yang dilihat mereka, orang-orang yang ada di neraka mengaduh, mengerang, menjerit, minta tolong, semua kata-katanya kata-kata penyesalan. Sementara barisan yang akan dilalui mereka menuju ke sana. Itu yang memilukan tuh Pak, itu yang menyeramkan itu Pak. Ibaratkan di depan itu ada jurang, satu demi satu dimasukkan, satu demi satu dimasukkan. Kita ada pada barisan itu.
Macam G13 PKI Pak, ya kan? Siapa yang paling terakhir masukkan itu? Tandian kan? Dia tengok Pak, wah itu dahsyat tuh. Dia nampak dekat mata kepala dia, satu tembak masuk, tembak masuk ya. Banyak kayak gini. Itu stres duluan itu Pak, Masya Allah. Kira-kira begitu Pak ilustrasinya. Maka spontan orang-orang yang masuk belakangan itu Pak berkata kepada Allah, farji'na ya Allah, farji'na, tolong balik. Roja'a Pak, pulang. Tolong balikkan kami ya Allah. Enggak boleh jadi nih meneruskan perjalanan ini ke neraka. Nak patah balik Pak. Farji'na. Nak ngapa kau nak balik? Na'mal solihah. Kami nak balik, mau beramal. Nak balik supaya subuh jangan balik. Kami nak balik nih supaya lepas subuh kami bisa itikaf di masjid. Kami nak balik nih supaya bisa baca Quran. Kami nak balik nih supaya macam-macam Pak. Disebutkan mereka amal-amal. Nanti lepas ini kita sampaikan pula Pak, apalagi penyesalan yang kedua Pak. Ini penyesalan yang pertama. Nak balik mau beramal. Kenapa? Karena Allah katakan, dia katakan inna muqinun. Sungguh hari ini barulah aku yakin. Aku baru yakin nih cakap Bang Ali ceramah kemarin. Kami baru yakin nih cakap ustaz-ustaz kemarin akhirat itu ada. Kami baru yakin nih kata-kata Imam Talqin ya. Apa nama Bilal Pak ya? Apa nama itu? Pak Noja, apa nama itu? Yang baca talqin itu apa namanya? Yang dikubur itu Pak? Hah? Pak Ali juga ya? Banyak lah tugas Pak Ali ini. Apa disebut tuh Pak? Orang kita bilang apa tuh Bang Ali? Yang baca talqin tuh dikubur, apa penyebutannya? Imam ya. Kami baru yakin ya Allah. Yang dulu kami tengok ketika kami mengantarkan orang ke kubur, kemudian Pak Imam bacakan talqin, wahai mayat, sesungguhnya akhirat itu hak, alam kubur itu hak, munkar nakir itu hak, surga itu hak, neraka itu hak. Sekarang baru yakin ya Allah. Waktu kami di dunia benda itu dengar juga, tapi sambil bual. Bual Pak, makanya aneh. Pak Imam sungguh-sungguh lah baca depan kubur tuh dengan gaya yang hadir Pak bual bercakap, kiki ketawa boleh tuh, Masya Allah. Nggak tahu dia bahwasanya Pak Imam itu menyampaikan itu bukan semata-mata untuk yang dalam kubur. Dalam kubur tuh Pak udah stop dia. Dalam kubur tuh udah tak dengar juga dia Pak. Sebenarnya nasihat Pak Imam itu untuk kita yang hidup. Wahai bapak-bapak yang hidup, kira-kira gitu Pak ya. Hari ini kita hantarkan si beliau ini ke kubur. Besok kita macam nih. Alam kubur itu benar, akhirat itu benar. Kira-kira itu Pak pesan-pesan Pak Bilal, Pak Imam yang disampaikan di kubur untuk kita yang hidup. Tapi kadang-kadang Pak yang hidup satu duduk ke ujung, cari tempat berteduh. Tinggallah Pak Imam. Yang sungguh-sungguh tuh Pak Imam tuh loh Pak. Kan menyedihkan Pak. Pak Imam itu menyampaikan pesan buat kita, kita yang disampaikan acuh Pak, cuek. Jangan lagi begitu Pak. Kalau Pak Imam baca tuh Pak, dengarlah sungguh-sungguh Pak, masukkan ke hati Pak. Itu nasihat buat kita, buat saya, dan buat semua kita Pak. Allah Akbar. Jangan kejadian seperti ini. Nanti dah masuk kubur baru mengatakan inna muqinun. Kami dah yakin ya Allah, dah yakin. Apa kata Allah?
fadzuku bima nasitum liqa'a yaumikum hada. Dah lambat dah kata Allah. Dah lambat dah. Yang sekarang terjadi kata Allah, fadzuku, maka rasakanlah olehmu, bima nasitum liqa'a yaumikum hada. Inilah yang dulu kau lupa-lupakan. Allahu Akbar. Kejadian yang tak terjadi nih dulu waktu kau di dunia, ini kau lupa-lupakan. Kau tak peduli sama ini. Ustaz ceramah pasal akhirat, kau balik. Ustaz ceramah pasal akhirat, kau tidur. Ustaz ceramah pasal akhirat, kau tak mau dengar. Nasitum, kau lupa-lupakan. Liqa'a yaumikum hadza, akan adanya pertemuan hari ini. Maka Allah katakan, inna nasinakum, maka sekarang gantian, kami pula yang melupakan engkau. Sakit nih Pak, sakit. Ada orang yang dulu cuek sama seorang, rupanya butuh dia Pak, kan? Datang, Pak, pinjam duit lah Pak. Engkau nih ya, dulu ke masjid tak pernah nego, ya kan? Sekarang dah butuh, baru datang, Pak, sengi-sengi, ya kan? Dulu kemana aja bro? Dulu jumpa tak nak tegur, dulu dah di samping pun Pak nak balik tak nak bersalam. Dah ada butuh, baru datang tegih-tegih ke rumah. Pak, pinjamlah Pak duit. Kata dia, sorry dulu kau tak peduli, kan gitu ya. Sekarang dah butuh, baru datang. Itulah kira-kira Pak, inna nasinakum, sekarang pun kami pun melupakan engkau. Tak dipedulikan Pak, minta balik tak payah kata Allah. Sorry Maka Allah katakan, wadzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Maka sekarang wadzuqu, rasakanlah olehmu adzabal khuldi, azab yang kekal abadi ini. Allahu Akbar. Bima kuntum ta'malun, inilah balasan apa yang kau buat dulu. Pak, ini kejadian bukan fiktif Pak, ini bukan hoax ini Pak, ini hak. Kalau cerita-cerita ya rekapitulasi itu hoax. Iya. Kejadian siapa menang nanti itu hoax. Tapi yang cerita ini hak ini Pak. Benar. Maka bima kuntum ta'lamun ya. Masya Allah. Maka itulah Allah perintahkan, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kalau kau betul-betul beriman dengan apa yang kami sampaikan, nah gitu Pak, apabila disebutkan kepada kamu peringatan-peringatan seperti ini, idza dzukiru biha, kalau kau diperintahkan, diingatkan, disampaikan perkara ini, yang kau harus lakukan, kharru sujada, langsung kau sujud. Nah, itu diwujudkan Pak ketika dengar ayat ini kita sujud sajadah. Tapi makna generiknya, makna umumnya, taatilah perintah Allah. Kalau disampaikan tausiah, udahlah jangan diabaikan, langsung amalkan. Ingat umur kita tak lama lagi Pak. Kita nak balik kampung, tak lama lagi nih Pak. Sekejap mata, celek mata terbunyi Pak pengumuman, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa pula tuh meninggal dunia? Pak Ali. Bukan di sini Pak, Ali sana. Kan banyak nama Ali Pak. Ali Topan, ada Pak. Iya Pak. Barulah kita sadar, semalam baru jumpa. Semalam asik besok nama kita pula. Pula kata orang. Semalam baru dia. Pak Bu, ini pasti. Kharu sujada. Wahum la yastakbirun, dan janganlah kamu yastakbirun, menyombongkan diri. Allah Pak, apa pasal nak sombong nih? Oh, saya pejabat tak lama, 5 tahun dah berganti, Masya Allah. Oh,
saya ini orang kaya pun tak lama. Begitu orang kaya meninggal dunia pun Pak, hartanya tinggal juga. Sekaya apapun dia Pak, begitu mati hartanya jadi harta ahli waris. 2 hari lalu ada kawan saya, istrinya, kawan itu meninggal. Ya, dia hartanya banyak. Ditanya, Ustaz, ini harta abang nih macam mana nih Ustaz, ini banyak nih. Jadi gimana Kak? Bolehkah kami zakatkan nih, zakat mal harta abang yang meninggal nih? Saya bilang, abang tuh sekarang tak ada harta lagi. Tapi ini banyak tanah segala macam. Itu harta ahli waris. Abang tuh sekarang sedang berjuang dengan amalnya. Kalau dia ada amal, bahagia di sana. Kalau tak ada amal, sengsara di sana. Jadi harta yang banyak ini, itu menjadi harta ahli waris semua. Maksudnya apa? Sebanyak itu pun hartanya, begitu meninggal, tak jadi harta dia lagi. Nama-nama dalam deposito, nama dalam surat tabungan, nama dalam segala macam, 2 hari dia Pak umurnya Pak, langsung balik nama. Nama dia di mana Pak? Nama si mayat itu tinggallah di nisan. Nisan. Itu pun nama tok, tak pakai titel pangkat jabatan. Enggak ada pada nisan. Rizaldi Sregar SAGMA NIP 1974 pangkat pembina tingkat 1 4B. Enggak ada Pak. Ya, jabatan ke dinas enggak ada Pak. Muak orang Pak. Kalau sempat dipesan, tolonglah Pak, batu nisan suami saya ini Pak, tolonglah cantumkan jabatan deska. Kata tukang cetak nisan, kata payah lah Bu. Nama toh aja Pak, Rizaldi Sregar, selesai. Dulu bangganya dengan jabatannya, bangga dengan pangkatnya, bangga dengan titelnya, begitu mati tinggal nama. Apa yang dia punya semua sirna, tinggal balik nama. Bapak, Ibu yang berbahagia, wahum la yastakbirun, jangan kau sombong lagi. Itulah Pak paling tidak pesan moral yang kita buat ketika sujud sajadah tadi. Jadi bukan sekedar sujud secara seremonial, bukan sujud secara ya, tapi sujudlah dengan penuh penghayatan. Allah perintahkan kita dengan sujud itu, tinggalkan kesombongan, sombong pangkat, jabatan, kedudukan, harta, apa yang kita miliki, jangan disombongkan karena itu semua sementara. Nah, yang kedua Pak, penyesalan yang akan terjadi orang-orang di akhirat nanti adalah seperti mana Allah firmankan dalam surah Al-Munafikun ayat yang ke-10. Apa Allah firmankan Pak? Ini peringatan dari Allah ini. Wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah sebagian daripada rezeki yang kami berikan pada kamu. Anfiqu Pak, salurkanlah. Di pertemuan pertama kemarin kalau tak silap saya pernah saya sampaikan makna anfiqu. Al-Quran itu Pak, ketika menyebutkan perintah mengeluarkan harta itu dengan 4 redaksi Pak. Ada infak, ada sedekah, ada zakat, ada wakaf. Ini semua sudah masuk dalam ceramah nih Pak, ya. Dalam judul ceramah Ramadan sudah masuk nih Pak. Ya. Infak. Secara umum Pak, Bu, mengeluarkan harta itu terminologi Al-Qur'annya menggunakan term infak. Secara umum tuh. Baru kemudian infak itu bisa berbentuk sedekah, infak itu bisa berbentuk zakat, infak itu bisa berbentuk wakaf, gitu dia. Kalau infak yang sunat hukumnya tak terbatas jumlahnya, siapa aja boleh menerimanya, itu infak dalam bentuk sedekah namanya. Wujudnya pun tak mesti harta, sedekah itu Pak. Makanya ada disebut Nabi, senyummu di depan saudaramu sedekah. Sedekah itu tak berbentuk harta, tak terbatas besarnya, tak tertentu orangnya. Siapa aja boleh sedekah. Nah, ada zakat tertentu Pak, tertentu kadarnya, tertentu orang penerimanya, tertentu waktunya, semua tertentu, wajib hukumnya zakat. Ada wakaf lagi Pak. Wakaf itu pemberian suatu harta dalam bentuk benda yang tak boleh berpindah, hanya boleh harta yang tak boleh diperjualbelikan, hanya boleh diambil kemanfaatan, itu wakaf namanya.
Nah, kita nggak bahas itu, Pak. Tapi yang saya bahaskan anfiku. Inilah redaksi yang digunakan ayat ini. Anfiku, Pak, atau infak itu kata dasarnya nafak. Nafak itu, Pak, artinya lorong, maaf, terowongan, tunnel. Kalau Bapak Ibu nanti insya Allah sampaikan ke Mekah berkali-kali gitu, Pak, ya. Itu kan kota Mekah itu kota yang paling banyak terowongan ya, Pak. Paling banyak terowongan. Ya, gunung-gunung, bukit-bukit ditembus, Pak. Ya, itu kalau kita cerita kemodernan, cerita kemajuan, kita berbangga itu, Pak. Oh, Mekah ini hebat, Mekah ini canggih, Mekah ini modern, megah sekarang. Mekah ini megah, bangunan tinggi-tinggi, terowongan-terowongan lancar-lancar, besar-besar. Itu kalau perspektif kita, perspektif duniawi. Tapi kalau perspektif kita ukhrawi, perspektif kita eskatologi, keakhiratan, kita akan mengatakan Allahu Akbar, sebentar lagi kiamat nak tiba. Karena itu semua prediksi dan iya, penyampaian Nabi yang sudah disampaikan beberapa ratus tahun yang lalu. Sebelum kiamat terjadi, maka gunung-gunung akan dibuat lorong-lorong, akan ditembus menjadi terowongan-terowongan. Dah terjadi dah. Pada hari menjelang kiamat nanti tidak akan terjadi kiamat sebelum Ka'bah ditutupi bayang-bayang satu benda. Dah terjadi dah. Tower Zam-Zam begitu dekatnya dihimpit, katakan dihimpit, Pak, ya, disorongkan ke depan Ka'bah, Pak. Masya Allah. Sehingga kita kalau tawaf saja terpandang Tower Zam-Zam terus, Pak. Kalau foto, Pak, angle-nya Tower Zam-Zam, Bapak ceklah kalau balik umroh, foto depan Ka'bah, belakangnya, Pak, jadi ikon pula dia, ikon selfie. Iya, Pak. Yang patut untuk mencengangkan, yang patut untuk mengkhawatirkan, di atas Tower Zam-Zam itu ada simbol Dajjal. Itu aja masalahnya, Pak. Di bawah simbol Dajjal ada Allah. Berarti pesan implisit daripada pembangunan Tower itu Allah di bawah Dajjal. Kita bangga juga, Pak, foto-foto selfie-selfie di bawah itu. Tapi tanpa kita sadar ada pesan, bukan pesan moral, ada pesan penghinaan di sebalik simbol Tower Zam-Zam itu. Oh, cek lah. Sabit bulan terbalik telentang itu simbol tanduk setan. Itu simbol Dajjal. Dan itulah yang sekarang terpapar megah. Ya. Yang dari jarak 7 km saja itu udah nampak, Pak. Itu pula Yahudi. Itu Yahudi yang buat, Pak. Tower Zam-Zam tuh dari jauh dan nampak, Pak. Masya Allah. Nah, apalah katakan, ya itu terowongan, Pak, ya. Nah, jadi terowongan itu nafak bahasa Arabnya. Apa hubungan sama harta? Harta kalau tak dinafakkan, disalurkan macam terowongan tuh, Pak, lancar terowongan, kendaraan itu akan bebas, memudahkan, menyelamatkan semua. Tapi kalau nafak itu sumbat, Pak, seperti nafak Mina, terowongan Mina, sumbat deh, Pak. Apa terjadi? Kematian, kebinasaan, kehancuran. Itulah pesan moral yang disampaikan Allah dari kata infak. Harta kalau tak dinafakkan, kalau tak disalurkan, maka akan bencana pada orang tersebut. Musibah, masalah, macam-macam. Maka Nabi katakan, jauhkanlah bala musibah dengan infak dan sedekah. Infak, Pak, keluarkan. Kalau kita nggak mau mengeluarkan harta dengan cara kita, nanti Allah keluarkan juga dengan caranya Allah. Sakit, ditipu orang, ya, dagangannya bengkrap, Masya Allah, macam-macam kesulitan. Anak bermasalah, istri buat tingkah, suami buat ulah. Nah, ya kan, lengkap deh, Pak. Suami buat ulah, istri buat tingkah, anak bermasalah. Nah, kalau terjadi hal seperti demikian, Pak, maka boleh cek, mungkin ada nafak kita yang tak lepaskan. Nah, Allah katakan, anfiku, infakkanlah, salurkanlah, mimma razaqnakum, apa sebagian dari apa yang kami rezekikan pada kamu, min qabli, sebelum datang, sebelum ayyatia, datang,
ahadakumul maut, kematian padamu. Sebelum kau mati, infakkan hartamu, kata Allah. Kenapa? Kalau kau sudah mati, maka nanti kau akan berkata, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, boleh tak nawar, Pak? Sekiranya ya Allah, akhartani, kau boleh tunda sedikit, ila ajalin qarib, kematian kami ini, mundurkan sejenak ya Allah kematian kami ini. Untuk apa, kata Allah? Fa asaddaqo, kami mau sedekah. Minta tunda, Pak, kematian bukan untuk mencari harta, bukan untuk nambah harta, tapi minta tunda kematian untuk melepaskan harta. Tapi itu terjadi sudah mati, Pak, percuma. Waktu hidup berat mengeluarkan harta, dah mati minta balik untuk melepaskan harta. Apa nak jadi ini, Pak? Hidup ini lah, Pak, lepaskan harta. Hidup ini lah, Pak, sedekah. Hidup ini lah, Pak, berinfak. Kalau udah mati minta balik, tidak bisa lagi. Maka dia katakan, fa asaddaqo, kami mau sedekah ya Allah, wa akum minas solihin, dan kami mau jadi orang soleh. Dah mati, Pak, baru menjadi soleh. Waktu hidup buat salah terus. Jangan. Masa hiduplah, Pak, buat soleh, supaya nanti tergolong bersama orang-orang soleh. Ibu, bapak yang berbahagia, ternyata dua penyesalan ini Allah ceritakan di dalam Al-Quran, bukan sekedar cerita sebelum tidur, bukan sekedar dongeng dan khayalan belaka, tapi ini buat peringatan dan buat menjadi panduan kita bersama. Sebelum kita meninggal, sempurnakanlah iman amal. Sebelum kita meninggal dunia, perbanyak sedekah. Dan itulah penyesalan yang nanti akan disampaikan orang-orang di kubur. Yang ketiga terakhir, Pak, penyesalan orang di kubur ketika dia tak sholat. Tak sholat, nyesal di sana, Pak. Maka Allah tempatkan orang-orang yang tak sholat itu ke sebuah neraka yang disebut dengan nama neraka Sakor. Allah berkata kepadanya, ma salakakum fi Sakor, kau ini kenapa dimasukkan neraka Sakor? Allah tuh pun tak perlu tanya, Pak, tapi nak ngage aja. Kok kenapa pasal kau nih dimasuk neraka Sakor nih? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin, ini dosa karena kami dulu nggak sholat ya Allah. Nggak sholat, neraka Sakor. Ada juga orang sholat tapi nggak serius, sholat main-main, waktu lewat-lewat, kapan sempat. Nah, ya kan? Kapan sempat, Pak? Dia sholat zuhur juga tapi 2:30. Ya. Ditanya, wah, sholat apa nih, Wak? Zuhur lah. Jam berapa? 2:30. Kenapa rupanya? Marah pula, Pak. Udah lewat waktu nih, Pak. Engkau pula bilang lewat. Zuhur tuh sampai asar. Wah, hebat. Selama belum asar masih ada zuhur. Masya Allah. Berfatwa pula tuh, Pak. Tengok asar. Jam berapa? 5:30. Ditanya, Pak, saudara Pak, asar lah. Jam berapa nih, Pak? 5:30. Masih boleh, Pak? Boleh lah. Sebelum maghrib masih boleh asar. Ini fatwanya nih, Pak. Yang penting tuh sholat, wai. Yang penting sholat. Soal waktu lewat tak masalah. Lupa dia, Pak. Ayat Quran mengatakan fawailul lil musallin, neraka wil bagi orang yang sholat. Bukan orang tak sholat, Pak. Orang yang sholat neraka wil. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun, karena dia memanglah sholat tapi sahun. Sahun itu lalai. Apa lalainya? Imam Ghazali mengatakan lalai waktu, lalai cara. Lalai waktu neraka wil, Pak. Engkau ni ustaz serba salah. Tak sholat neraka Sakor, sholat lewat-lewat neraka wil. Kalau gitu tak payah sholat. Udahlah. Kalau memang tak payah sholat, udah tantang kau lah kan. Ya, tantang kau lah. Tugas kami ini kan penceramah nih, Pak. Cuma nyampaikan berita aja, Pak. Nyampaikan surat aja, Pak. Inilah tugas penceramah, nyampaikan surat. Ini loh, Pak, surat. Kalau Bapak terima surat dari kantor pos, tukang pos yang ngantar, begitu Bapak buka suratnya, isinya
menyakitkan hati. Apa yang terjadi? Tukang pos dipanggil. Pak Pos, mari. Kenapa Pak? Surat apa yang kau antar nih? Isi tak betul semua nih. Marah-marah segala macam. Engkau tak beres. Campakkan tukang pos. Pak Pos bingung Pak. Bapak apa pasal marah sama saya? Saya nih Pak tukang nyampaikan surat. Kalau surat itu tak sesuai perasaan Bapak tengok si pengirim. Bapak marah sama dia ini. Ini yang buat surat Pak. Saya ini tukang penyampai. Itu baru betul. Kami penceramah nyampaikan surat. Pak, suratnya begini Pak ya. Nanti kalau nggak sholat kena kawin. Kan? Ya kalau tak buat amal nanti nyesal. Dibilang pula itu ceramah tak beres loh. Ceramahnya tidak menggugah hati. Ceramahnya kata-katanya tidak tidak hikmah. Salah engkau lah. Kalau engkau tak betul kan kena. Kalau kau betul ya kan nggak masalah. Bapak Ibu, yuk mari sama-sama kita renungkan ya Pak ya. Umur kita ini singkat ya, umur kita ini pendek Pak ya. Dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat meninggal. Tempat meninggal aja Pak. Tempat tinggal kita tuh Pak tuh. Nampak tak Pak? Yang nampak pendek umur. Tuh Pak, tempat tinggal kita akhirat. Kesanalah kita akan kembali Pak. Kesanalah kita akan pindah Pak. Bila pindah? Sebentar lagi. Gak lama. Bapak tunggu aja lah Pak. 1 check out nih Pak ya. Besok mungkin besok tahun depan pun mungkin Pak, mohon maaf ya. Mungkin ada yang tak sama lagi sebenarnya Pak. Mana Pak Pulan? Dah meninggal. Allah. Pasti Pak terjadi. Pak, Bu, karena kita nak pindah, maka pindahkan dulu barang-barang. Takkanlah orang pindah rumah Pak, orang dulu baru barang pindah. Gimana Pak? Kalau kita nak pindah rumah, yang dipindahkan barang-barang dulu apa orang dulu? Barang dulu lah Pak. Pindahkan tempat tidur, pindahkan kulkas, pindahkan dispenser, pindahkan rice cooker, ya kan? Paling tidak begitu besok kita pindah, nak minum ada air, nak masak nasi tinggal masak, benda-benda udah pindah Pak. Kalau orang dulu pindah, haus, tak benda, lapar, tak benda, kosong semua Pak, rumah kosong. Pak, sebelum kita pindahkan harta benda kita Pak. Pindahkan melalui apa? BCA. Bapak nih ada pesan sponsor? Bukan. BCA itu Pak, Bank Sentral Akhirat. Kirimkan ke sana Pak. Harta kita kirimkan. Supaya apa? Besok lusa kita meninggal, nak minum ada air ke sana, nak makan ada makanan. Mana makanannya? Harta-harta yang kita infakkan. Yuk Pak, mari. Jangan lupa sedekah, jangan lupa zakat, jangan lupa infak. Karena itulah harta kita yang sebenarnya. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqallah, subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya Pak? Menggeletak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, pertanyaan yang saya tadi, apa yang pernah dalam permohonan yang orang-orang berdosa tadi, kita tahu amal ibadah utama itu kan sholat yang akan ditanya nanti orang tadi, bukan anak yang besar. Karena saat itu kembalikan kami ke dunia untuk bersedekah. Iya. Beramal saleh. Apa yang namanya sedekah? Amal ibadah yang pertama kali dihisab itu sholat. Iya. Itu pertama. Yang kedua, kita sering membaca di sosial media. Dan ini menurut saya salah. Terkait dengan meninggal sholat. Sering Allah itu kan maha baik, tapi sering kita membaca meninggal seorang itu adalah Allah lebih sayang. Allah lebih sayang dengan dia dengan Allah. Tapi yang kedua, berhubungan dengan hati seorang ini sadar
istilah penyebutan orang meninggal tadi. Pertama kan meninggal dia itu karena Allah lebih sayang. Iya. Daripada kita. Mungkin bisa diperbaiki. Yang kedua tadi, alhamdulillah ibu mama sangat tidak sakit lagi. Sementara yang meninggal itu merasakan sakit pasti. Lagi menghadapi sesuatu sakit. Jadi gimana bisa memandang pernyataan yang saya sebut tadi yang kita baca di sosial media? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita ini Pak dianjurkan menggunakan kalimat-kalimat yang menggembirakan, ya, menggembirakan hati orang yang mendengar. Kalimat yang disampaikan tadi itu Pak, itu konotasinya memang kalimat-kalimat yang membahagiakan, ya, karena kita tahu orang meninggal pasti menimbulkan kesedihan bagi pihak keluarganya, ya kan. Apalagi kalau yang meninggal itu ayah yang disayangi, suami yang dicintai, istri, orang tua segala macam, itu pasti menimbulkan kedukaan yang mendalam. Maka salah satu upaya untuk menghibur hati-hati orang yang ditinggalkan, itulah kenapa ada kata-kata takziah, Pak. Kata takziah itu maknanya menghibur, Pak. Nah, jika kita hadir untuk bertakziah, itu maknanya hadir untuk menghibur hati. Kata takziah, kata-kata yang menghibur hati. Maka lahirlah kata-kata itu, Pak. Ya, memang awak sayang sama ayah, ya, tapi Allah lebih sayang. Jadi kan demikian. Oh iya ya, kalaupun aku sayang, aku tak ingin berpisah, kan ayah ini milik Allah. Allah lebih sayang. Harapannya kalimat itu sedikit meredakan kesedihannya. Itu konteksnya sebenarnya ke sana, Bang. Kata-kata takziah, kata-kata yang menghibur dan melipur lara orang-orang yang berduka. Apakah salah? Tidak, Pak. Tidak. Iya, itu malah dianjurkan supaya yang ditinggal tak merasa bersedih. Itu juga lah kenapa, Pak, kawan-kawan kita Salafi gitu, itu tak mau, atau Muhammadiyah juga tak mau lama-lama mengunjungi orang yang meninggal. Cukup 3 hari, ya. Tidak ada hari keempat, ke-7, 10, 40, nggak ada. 3 hari aja. Ya. Dasarnya apa? Itu Pak dasarnya. Kami tak mau memperpanjang kedukaan orang-orang yang ditinggal. Nah, jadi kalau ada yang tak mau menghadiri hari ke-7 meninggal, hari ke-40, salah satu reasoningnya, alasan mereka itu, ya, kita nggak cerita benar salah tidak, tapi mengetahui alasannya apa. Tapi intinya sunnah, Pak, menghibur hati orang yang ditimpa kemalangan, itu ya. Ya. Yang itu yang kedua tadi ya. Yang pertama, oh iya, ya. Jadi memang, Pak, ayat tadi terkesan yang utama sedekah gitu ya. Ya. Ayat itu kan, Pak, memang terkadang cuplikan-cuplikan. Di tempat di surah Al-Munafikun itu ceritanya sedekah yang penting. Di surah Sajadah iman amal yang penting, ya kan? Na'mal soliha, inna mukinun. Kami mau beramal soleh. Maka itu secara umum memang ya penyesalan orang di akhirat itu tercantum dalam surah As-Sajadah. Itu serum tuh. Kami balik untuk beramal soleh. Baru dirinci apa amal soleh yang utama? Salat, kemudian sedekah. Ada lagi tuh, Pak, penyesalan orang yang berikutnya tak buat dakwah. Kita tak cukup waktu sebenarnya. Dalam surah Al-Muluk, begitu malaikat bertanya, begitu banyak orang-orang yang ke neraka, sampai malaikat bingung, bukan bingung ya, sampai malaikat kesal. Ini mulai dimasuk neraka. Kata malaikat apa? Alam ya'tikum nadhir, gitu, Pak. Dulu nggak ada ke orang yang datang kepada kamu beri peringatan, berbondong-bondong gini kamu masuk neraka, gitu, Pak. Ke surga kayak banyak-banyak, ke neraka yang banyak-banyak. Alam ya'tikum nadhir, itu, Pak. Maka mereka katakan tak ada. Itu menunjukkan bahwasanya kita ini dianjurkan untuk buat dakwah. Tak buat dakwah nyesal nanti pada akhirat. Nah, gitu ya. Memberi peringatan. Jadi banyak penyesalan orang di akhirat. Yang baru kita sempat cuplik 2 tadi, sholat dan sedekah. Tapi itu semua dikunci dengan kata-kata farji'na
na'mal soleha, balikkan kami nak beramal soleh. Ini cakupan luas. Kemudian inna mukinun, kami baru betul-betul yakin. Beramal soleh pun tanpa keyakinan tak diterima. Makanya as-sajadah ayat ke-12 itu betul-betul komplit dia. Minta balik untuk beriman dan beramal. Itulah bahasa-bahasa Pak Habsyi itu, Pak. Ya. Pak Habsyi kalau bayar begitu, pentingnya iman dan amal. Itu dia, Pak. Itu sebenarnya resume. Apa namanya? Kesimpulan daripada as-sajadah ayat 12, penyesalan orang di akhirat, minta balik untuk beriman dan beramal. Saya kira demikian Pak Ali. Mohon maaf kalau belum memenuhi semua pertanyaan. Bapak Ibu ya, saya kira cukup demikian. Ini waktu yang tepat untuk kita berhenti. Kalau ada pertanyaan yang belum tersaji, boleh hubungi kami di nomor telepon di bawah ini. Yang tak nampak pendek umur, kata Peramli, Pak. Demikian, terima kasih. Kita tutup tasbih kifarah. Subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.